edaran nomor 4 termasuk permen nomor 14. Kita terus menyuarakan sepultura itu. Jadi bagi kami, kalaulah hari ini tanda petik kalau pertanyaan ada perpecahan, mungkin saja. Ketua umum saya, Megawati Soekarno Putri, belum pernah sekalipun mengintervensi, menanyakan. Dalam melakukan perjuangan ini tidak ada niatan atau motif politik. Fenomena pergerakan buruh di tanah air kembali mencuri perhatian publik belakangan ini. Berkali-kali mereka turun ke jalan dalam jumlah masif, menjadi bintang tayangan televisi, dan seperti tidak pernah kehabisan energi untuk meneriakkan tuntutan. Di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu ini, buruh seakan menemukan kepercayaan diri untuk selalu tampil, mendemo pemerintah dengan segala macam tuntutan kesejahteraan dan seperti tidak peduli dengan kesusahan yang bakal dihadapi para pengusaha. Upah yang layak di DKI itu adalah 4 juta. Murnikah aksi para buruh yang sering turun ke jalan ini karena masalah kesejahteraan belaka atau ada kepentingan lain? Apalagi di depan mata ada pemilu 2014 dan pemilihan presiden. Harus dicatat, ada sekitar 44 juta buruh di seluruh Indonesia yang pasti menggiurkan para pemburu suara dalam pemilu. Buruh menjadi salah satu elemen yang cukup signifikan sebagai kontributor suara dalam pemilu. Jadi kalau misalnya ada kelompok politik atau elit politik yang kemudian berusaha untuk membangun relasi dengan kelompok buruh, itu juga normal. Tapi yang pasti bahwa buruh punya sikap sendiri. Sikap mereka pasti sedikit kompromistis dengan kelompok-kelompok partai yang peduli dengan nasib buruh. Jika menilik kekuatan massa buruh yang berjumlah 44 juta yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga ujung Papua, setidaknya 3 konfederasi besar yang menaungi buruh-buruh ini. Ketiganya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI di bawah Presiden Said Iqbal, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI di bawah Presiden Andi Gani Nenawea, serta Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI dengan presidennya Mudofir Hamid. Namun, keharmonisan para presiden buruh retak menjelang pemilu 2014. Said Iqbal, Andi Gani, serta Mudofir yang sejak awal berjuang bersama di dalam Majelis Perserikatan Buruh Indonesia atau MPBI kini pecah kongsi. Lagi-lagi kepentingan politik diduga menjadi pemicu perpecahan mereka. Itu sebenarnya perpecahan itu kan bukan hanya gerakan buruh. Di dalam gerakan mahasiswa juga itu terjadi perpecahan. Gerakan petani juga tidak solid kan secara di hampir semua gerakan sosial itu tidak ada yang solid. Semua ada friksi-friksi internal karena memang titik tekan dari kepentingan mereka itu berbeda. Ada yang mungkin penekanannya pada upah minimum regional, ada yang mungkin titik tekannya pada jam kerja, ada yang penekanannya mungkin pada praktek freelance dan segala macam. Jadi itu sangat tergantung pada apa kepentingan yang sedang dibangun oleh elit-elit dari kelompok gerakan ini sebetulnya. Kita tidak minta 4 juta kawan-kawan. Perpecahan yang melanda 3 konfederasi buruh terbesar di Indonesia ini kian terlihat jelas ketika demo mogok nasional menuntut kenaikan upah minimum provinsi terjadi di ibu kota Jakarta
pada akhir Oktober 2013. Hanya massa di bawah kendali Said Iqbal yang turun ke jalan. Sedangkan massa dari KSPSI maupun KSBSI lebih memilih jalur lobi dengan duduk satu meja bersama pemerintah untuk membahas UMP. Jadi bagi kami, kalaulah hari ini tanda petik kalau pertanyaan ada perpecahan, mungkin saja. Kalaulah hari ini saya tidak diundang, sah-sah saja. Kalaulah hari ini KSPI dijadikan common enemy, serangan bersama, itu hak mereka. Tapi tidak akan menyurutkan perjuangan kita kaum buruh. Ini tentang basis ideologis. Di 44 juta buruh formal hidup dalam kemiskinan. Faktanya mogok nasional pada tanggal 31 Oktober dan 1 November didahului dengan pemanasan tanggal 28 Oktober yang lalu 2013. Anda bisa lihat. Apakah tidak? Anda bisa lihat. Apakah ditaati elit-elit serikat buruh di luar KSP yang menyatakan tidak mau ikut mogok nasional? Anda bisa di Pulau Gadung, Metro TV kan live. Pulau Gadung dan Cikarang. SPSI bentangannya kuat benar. KSPSI dan KSBSI mengakui bahwa mereka memang tidak harmonis dengan KSPI di bawah kendali Said Iqbal. Kesepakatan untuk bersatu yang pernah dideklarasikan berantakan ketika kepentingan berbicara. Buat kami, saya tidak pantas untuk menilai bahwa mogok nasional yang pertama jumlahnya lebih besar, mogok nasional lebih besar. Buat saya adalah memang ada, saya akui adalah perbedaan cara berjuang, perbedaan pandang berjuang. Tapi ketika saya dan KSBSI ingin all out di Dewan Pengupahan, ingin di Dewan Pengupahan, lalu kawan kami, sahabat kami Said Iqbal menegaskan diri untuk mogok nasional, kami hargai itu, kami hormati itu, karena itu hak demokrasi. Kaitannya tentang isu UMP, bahwa tidak ada diskusi tentang isu UMP itu yang bikin kita jadi gamang. Mereka akhirnya sendiri melakukan isu dengan angka 50% kenaikan, kemudian 3,7 kenaikan itu. Jadi kami sebenarnya gamang. Tidak sekali kan akhirnya tidak mengeluarkan angka pada saat itu, tapi kami juga punya angka sebenarnya yang tidak kami keluarkan, tentunya angka yang realistis yang kita punya. Pecah kongsi para pemimpin buruh ini kian terlihat ketika Said Iqbal tidak diundang dalam pertemuan Serikat Buruh dengan Menteri Perindustrian dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Padahal, pertemuan itu membahas sejumlah persoalan penting terkait nasib buruh. Pak Buruh itu partner kita. Jadi kita mau bekerja sama dia, kita juga selalu terbuka bahwa kita ada masalah-masalah yang lalu, saya pikir kita tutup buku, kita ke depan melihat bangsa ini bagaimana persaingan terhadap barang-barang impor, terhadap globalisasi ini. Itu saja yang kesepakatan kita. Dan pada saat itu Pak Hidayat tentu memberikan beberapa nasihat-nasihatnya apa yang dia inginkan di bidang industri, dari mana dia ingin tetap mempertahankan yang industri pada karya ini, karena itu paling besar kita butuhkan dalam menghadapi pengangguran dan juga unskilled labor daripada sekarang ini. Jadi ini sebenarnya pertemuan kita juga waktu itu juga ada, malahan juga mereka bertemu dan saya juga diajak ketemu sama Pak Hatta Rajasa, ya kan? Tapi itu semua informal untuk menyatakan kita bekerja sama kembali ke depan, ya kan? Dan kita juga membuka pintu untuk itu. Saya tidak diundang dan saya tidak tahu. Saya tahu dapat SMS dari kawan wartawan, Bang Iqbal, kenapa nggak diundang? Ya nggak apa-apa. Pengundang itu kan mengundang siapa aja boleh. Mungkin pengundang itu kan yang merasa kalau bisa diajak dan ikut maunya dia. Kalau dia tahu, walaupun belum tentu sikap saya juga akan berbeda kalau diundang. Karena dia yakin, mungkin keyakinan si pengundang Menteri Perindustrian dan Ketua Umum APindo yang memposisikan KSPI dan saya kebetulan sebagai Presiden KSPI tidak akan mau ikut apa yang mereka mau, maka tidak diundang. Sah. Itu hal yang sah aja sih. Demokrasi. Ini negara demokrasi. Setiap orang punya kesempatan yang sama. Tapi ketika Anda bicara tentang kesempatan tiap orang, Anda tidak boleh membuat sebuah rekayasa orang lain menjadi miskin. Kami berdua dengan Menteri, dengan Pak Andi tidak ada kesepakatan, apalagi kesepakatan untuk menyepakati lisan aja nggak ada.
nggak boleh dong orang berketemu, masuk ketemu dengan menteri terus dia dianggap kita udah ikut pemerintah, ya udah gila lah. Ya kami pun pada saat itu diundang pun kita tidak umpamanya bersama-sama. Pak Andi diundang sendiri, saya diundang sendiri, Pak Sofyan diundang sendiri. Kami juga tidak punya hak untuk menanyakan saya diundang menteri terus yang diundang siapa aja. Pertarungan di tingkat pimpinan buruh sepertinya memang sulit dihindari. Apalagi jika pergerakan buruh sudah dimuati kepentingan-kepentingan politik, mengingat posisi presiden buruh merupakan posisi sangat strategis. Para pemimpin buruh disebut-sebut sudah mulai didekati oleh sejumlah calon presiden yang akan maju di Pilpres 2014. Pos Menteri Tenaga Kerja bisa saja diberikan kepada mereka yang menjadi Presiden Serikat Buruh. Yang jelas saya KSBSI dan Bung Andi KSPSI dalam melakukan perjuangan ini tidak ada niatan atau motif politik.